Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagdir Avero dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya akan menayangkan video kegiatan perkantoran, yaitu mempersiapkan pertemuan rapat. Selamat menyaksikan. Tugas berikutnya adalah kita akan membuat beberapa administrasi dari hasil briefing melalui teleconference. Dokumen yang pertama yang dipersiapkan untuk persiapan rapat tersebut adalah membuat draft undangan rapat. Di sini saya sudah membuat format draft undangan rapat dengan nomor lampiran yang masih kosong, kemudian bentuk surat yang semi block style, ada pembuka, isi, dan juga penutup. Dan nanti surat tersebut ditujukan kepada manajer kantor cabang Jakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Bali. Untuk konsepnya seperti ini, kemudian nanti akan diserahkan atau dicek terlebih dahulu oleh pimpinan. Ketika nanti sudah di ACC atau di approve oleh pimpinan, maka kita tinggal merubah, mengedit sesuai dengan perintah dari pimpinan. Misalkan ini tidak ada masalah, jadi kita coba melanjutkan seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan tanggal pelaksanaan, hari, waktu, dan juga tempat. Nomor surat ini didapatkan dari tata usaha sesuai dengan surat keluar di bulan tersebut, urutan surat nomor berapa, lampiran tidak ada. Kemudian ini adalah waktu untuk pelaksanaan dari rapat, target pelaksanaan rapat akan diadakan. Kemudian seperti biasa diakhiri dengan tanda tangan Ibu Direktur atau Ibu Pimpinan. Ini adalah surat undangan yang sudah dicek oleh pimpinan. Apabila sudah selesai, bisa disimpan atau di-save. Jika sudah selesai membuat undangan rapat, selanjutnya kita akan membuat daftar hadir peserta rapat, di mana ketika akan dilaksanakan rapat, sangat penting sekali membuat daftar hadir untuk mengetahui siapa saja yang hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Dibuat dalam bentuk format di Word ataupun di Excel bisa. Di sini saya akan membuat menggunakan Office Word, daftar hadir peserta rapat, kemudian acara, rapat koordinasi kerja, hari, tanggal, waktu, tempat, kemudian topik di rapat hari pertama adalah penurunan omset perusahaan. Kemudian kita akan ketik langsung saja biar nanti para peserta rapat tidak menulis manual, karena ini sudah dipastikan bahwa peserta rapat yang akan hadir adalah manajer dari kantor cabang dan juga sekretaris dari kantor cabang. Total dengan kantor pusat adalah 5 kantor. Jadi di sini kita tulis saja 10 orang, yakni dari direktur atau manajer, kemudian juga sekretarisnya. Kita tulis misalkan yang paling utama, misalkan tentunya Ibu Direktur, jabatan diisi dengan direktur, kemudian kantor pusat atau cabang kita tulis pusat. Kemudian ada Ibu Manajer dari Kepala Cabang Jakarta, misalkan Bu Anik Andia
Diani. Sini ditulis kepala cabang. Kemudian di sini tulis cabang Jakarta. Dan seterusnya sampai manajer ada 4. Kemudian ada cabang Jakarta, Surabaya, Semarang, juga Bali misalkan. Kemudian ada jabatan sekretaris atau yang sudah menjadi panitia kecil juga ikut dalam hadir nanti rapat pada hari Senin 6 Mei di Palma Meeting Room The Lustan Hotel. Kita copy paste saja. Ada 5. Di sini ada pusat. Di sini secara berurutan. Untuk namanya silakan bisa diisi. Tanda tangan nanti pada saat pelaksanaan. Untuk merubah angka 1 menjadi kecil, gunakan format berikut. Superscript untuk yang bagian atas, dan kalau misalkan angka yang bagian bawah menggunakan subscript. Seperti ini. Kemudian nanti ada bagian tanda tangan pimpinan atau direktur. Karena nanti rapatnya akan dilaksanakan 3 hari, otomatis daftar hadir dibuat 3 kali. Sini saya sudah membuat daftar yang sudah jadinya dengan berikut dengan nama-namanya. Untuk hari kedua rapat waktunya sama, tempat sama, hanya topik yang berbeda adalah fokus kepada upaya peningkatan omset perusahaan. Dan di hari ketiga daftar hadir mengenai topiknya adalah rencana produksi modal keramik terbaru. Jadi rapat akan dilaksanakan selama 3 hari di hotel yang sama, ruang meeting yang sama, yakni ruang meeting Palma. Sekian untuk daftar hadir. Saya rasa masih bisa dibuat dengan mudah. Selanjutnya kita akan membuat dokumen berupa biodata peserta rapat koordinasi kerja. Untuk identitas ini didapatkan dari sekretaris masing-masing cabang yang mengirimkan identitas manajer dan data diri melalui email dan dikirimkan kepada saya sebagai ketua panitia. Jadi seolah-olah nanti biodata ini atau identitas ini kita buat terlebih dahulu di Office Excel. Karena kita akan membuat biodata ini dalam format seperti ini menggunakan fitur mail merge. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kolom dari keterangan peserta rapat sebanyak 10 orang yang terdiri dari direktur, kepala cabang, dan juga sekretaris. Berisikan keterangan nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, email, jabatan, maupun alamat kantor. Sebenarnya untuk identitas biodata ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Namun saya contohkan seperti ini. Jika ini sudah dibuat untuk data yang akan dimasukkan dalam biodata, ini keterangannya sama di tampilan Word-nya, dan kita akan langsung saja menggabungkan file Excel tersebut ke dalam Word agar kita tidak usah mengetik satu persatu di halaman biodata Word ini.
Jadi ketika nanti ada penambahan peserta rapat, hanya tinggal diedit di Excel. Seperti itu. Kita coba masukkan dengan cara select recipients, atau sebelumnya masuk ke mailing, select recipients, kemudian use existing list, lalu dipilih letaknya di mana file Excel tersebut. Pilih sheet keberapa, saya sheet 1. Jika sudah, jangan lupa untuk memasukkan dulu di insert merge field-nya. Untuk nama jelas dimasukkan nama, tempat tanggal lahir dimasukkan TTL, agama, jenis kelamin, nomor HP, email, jabatan, kemudian alamat kantor. Untuk melihat, kita preview result. Sudah jadi. Untuk biodata serta lainnya tidak perlu diketik ulang. Kita tinggal klik next record. 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Jadi sudah otomatis. Jadi untuk penggunaan virtual management ini sangat efisienkan waktu sekali dalam membuat, apabila ingin membuat dokumen dengan biodata diri yang sama jenisnya, mau 1000 atau puluhan ribu data dapat dibuat dengan cepat. Menurut saya ini mudah, bisa dipraktikkan secara langsung untuk pembuatan mailbox atau biodata serta rapat ataupun dokumen lainnya. Biodata selesai. Informasinya sangat jelas. Saya ambil paket full board saja itu ya, yang 750.000 untuk 10 orang selama 3 hari. Untuk kemudian konsumsi dan meeting room, saya bisa menghubungi siapa ya, Bu ya? Baik Pak, untuk bagian konsumsi dan meeting room, Bapak bisa menghubungi bagian marketing dengan Ibu Tamara dengan nomor telepon 022 567 889. 889 Ibu Tamara ya. Baik, saya akan menghubungi Ibu Tamara untuk konsumsi dan ruang meetingnya. Terima kasih Ibu. Baik Pak, silakan. Apakah ada yang bisa kami bantu lagi? Cukup itu saja. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Kasih kembali, selamat pagi. Selamat pagi, dengan saya Tamara, kami dalam Step Hotel. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya Bagdad, sekretaris dari
Selanjutnya, snack untuk 10 orang pada rapat koordinasi dari tanggal 6 sampai 8. Sudah benar, Pak? Iya, sudah benar ya Bu ya, tolong untuk dipersiapkannya. Oke, kemudian saya ingin menanyakan fasilitas meeting room yang ada di Blossom Hotel, ada apa saja Bu? Mengenai fasilitas meeting room, Bapak dapat menghubungi Indonesia nomor 022879444. Bisa diulang nomor telepon Indonesia? 022 879 879 444. 444. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya yang sudah disampaikan. Saya akan menghubungi Ibu Indonesia. Terima kasih ya Ibu, selamat pagi. Terima kasih kembali, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan saya Nesya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Bambang dari Sekretaris PT ATL Serapis Industri. Sebelumnya saya sudah memesan paket billboard untuk kepentingan rapat koordinasi. Saya ingin menanyakan terkait dengan fasilitas ruang rapatnya ini bagaimana? Untuk fasilitas meeting room, jelaskan pada kami menyediakan sound system bagus, layar pada segi halus, kantor, notebook, audio, akses internet dengan kecepatan tinggi. LCD ada ya, Bu ya? Audio ada ya? Baik, terima kasih informasinya. Saya ingin menanyakan kembali terkait layout ruang meeting untuk 10 orang peserta rapat. Cocoknya bagaimana ruangannya untuk 10 orang peserta rapat? Untuk layout ruang dengan 10 orang peserta, kami menggunakan T-shirt. Oke. Tipe layout U-shape ya, untuk 10 orang ya. Baik, seperti yang saya harapkan. Untuk peralatan dan kelengkapan ruang pertemuan rapatnya dipastikan tidak ada masalah ya, Bu? Aman ya? Baik, untuk memastikan kemudian Bapak bisa menghubungi Bapak Rizky dengan teknisi kami di nomor 081 322 231 242. Mohon maaf, Ibu bisa diulang kembali nomor telepon Bapak Rizky? Baik, 081 322 231 242. Baik, terima kasih Ibu Nesya informasinya. Selamat pagi. Baik, Pak. Selamat pagi. Selanjutnya kita akan mengatur ruang rapat berupa layout, sound system, dan juga penerangan. Sebenarnya untuk mengatur ini kita bisa langsung ke tempat ruang rapat yang akan kita booking untuk pelaksanaan rapat nanti. Hanya saja biasanya seorang sekretaris akan menentukan tipe ruang rapat seperti apa sesuai dengan jumlah peserta rapat. Maka dari itu kita akan buat layoutnya terlebih dahulu. Saya sudah membuat dengan ruang rapat atau layoutnya. Kita teman-teman sudah pernah membuat juga dengan aplikasi yang lebih canggih, lebih bagus lagi. Di sini saya menggunakan sangat-sangat sederhana dengan bantuan Word dan juga Shapes, menggunakan Shapes yang ada di menu insert. Ini shape bisa menggunakan yang rectangle untuk mejanya, dan saya memilih meja berbentuk U-shape karena rapat nanti atau rapat koordinasi nanti peserta rapatnya adalah 10 orang. Maka dari itu untuk atau agar rapat dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan semestinya tidak perlu ruangan yang terlalu lebar dan juga meja yang terlalu lebar. Di sini bisa menggunakan U-shape dengan adanya kursi. Di sini bisa diduduki, misalkan di sini sekretaris dari cabang Jakarta, kemudian di sini manajer dari atau kepala cabang Jakarta.
Surabaya dan juga di sini misalkan Bali. Untuk pimpinan Ibu Ira dan juga saya sebagai sekretaris di bagian sini, kita coba untuk menambahkan kursi. Andaikan saja menggunakan yang bulat, ya, samakan saja. Bisa dipilih untuk jenisnya, copy paste. Anggaplah ini kursi dan di meja masing-masing terdapat mikrofon. Meskipun menurut saya dengan ruangan seperti ini tidak terlalu membutuhkan mikrofon yang banyak karena menurut saya suara akan cukup terdengar, namun untuk mengantisipasi tetap dipersiapkan. Biasanya juga di ruang rapat sebuah hotel pasti ada saja untuk mikrofon tambahan. Dan untuk contoh gambarnya seperti ini, saya coba ngambil dari Google. Yusef seperti ini jumlahnya banyak. Biasanya di atasnya sudah tersedia notebook, laptop, block note, kemudian snack ataupun minuman, gelas. Untuk penerangan, saya rasa cukup seperti di gambar, karena tidak terlalu terang, tidak menyilaukan, dan juga sedikit tertutup. Juga tentunya membutuhkan AC agar udara sirkulasinya bagus. Sound system diperlukan juga apabila kita akan menayangkan sebuah materi presentasi di PowerPoint, video dan sebagainya, ataupun audio yang dikeluarkan dari mikrofon seperti ini. Nanti selanjutnya akan diperiksa langsung di ruang rapat di Palma Meeting Room di Luzon Hotel. Untuk gambaran ruang rapat 10 orang seperti ini. Sekian. Selanjutnya kita akan membuat daftar checklist peralatan dan perlengkapan rapat. Jadi sebelum kita akan mengecek langsung ruang rapat yang akan digunakan nanti pada saat pelaksanaan rapat selama 3 hari, kita terlebih dahulu mendata kebutuhan atau peralatan perlengkapan yang pada umumnya dibutuhkan pada pelaksanaan rapat. Saya sudah mencoba membuat di Word, kemudian dibuat dalam bentuk tabel agar terlihat simpel dan mudah. Ini ada baru 4, mungkin akan saya tambahkan selain backdrop, mic, proyektor tentunya, layar proyektor, kabel roll. Kemudian pasti membutuhkan meja atau kursi rapat, jadi membutuhkan layout meeting. Mungkin membutuhkan juga sebuah whiteboard plus spidol dan juga penghapus atau block note yang mungkin selalu tersedia di atas meja, ballpoint, juga misalkan buku tamu, atau ini mungkin bisa diganti dengan daftar hadir yang sudah kita buat tadi. Jumlahnya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan whiteboard, layout tentu saja 1, whiteboard 1, spidol butuh terus saja misalkan 2, penghapus juga 2, block note-nya 15, ballpoint juga misalkan 15, kemudian buku tamu 1. Nanti status bisa di checklist pada saat nanti kita mengkontrol langsung ruang rapatnya, apa ada atau tidak peralatan dan perlengkapan sesuai dengan data yang kita buat ini. Selamat pagi, nama Revi Engineering Teruston Hotel, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Bagas, sekretaris dari PT Armstrong Industri. Sebelumnya saya sudah memesan paket full board untuk kepentingan rapat koordinasi, dan saya mencoba menghubungi Bapak untuk mengecek peralatan dan perlengkapan yang ruang rapat Yusef ya Pak. Ruang rapat UCF ya, Pak. Untuk peralatan dan perlengkapan ruang rapat sudah kami siapkan dan dalam kondisi baik. Untuk memastikan Bapak bisa datang langsung ke Palma Meeting Room Teruston Hotel. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya akan datang besok. Gimana Pak kalau besok? Silakan Pak, jam berapa Bapak akan mengecek, saya tunggu dengan senang hati. Saya akan datang sekitar pukul 10 pagi ya Pak. Baik Pak, kami tunggu kedatangannya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, silakan masuk. Terima kasih. Dengan pasti. Iya Pak, silakan Pak untuk mengecek perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan untuk mengadakan pertemuan rapat. Baik, terima kasih. Saya izin ya Pak untuk Iya, Pak. mengecek peralatan perlengkapannya. Ini ruangannya Palma ya, Palma meeting room ya. Iya. Kursi ada 10. Oke. Ada kabel terminal Pak? Soalnya ada ya? Layar proyektor ada. Proyektor ada. Mikrofon ada ya Pak? Papan tulis ada ya? Disediakan ini spidol penghapus ada ya? Kemudian nanti saya minta tolong untuk buku catatan disiapkan di meja ya Pak. Siap, Pak. Untuk 10 orang. Pulpen juga. Baik. Untuk salah satu tuh lengkap Pak. Bagaimana Pak, harus gimana Pak? Lengkap. Ini dapat berfungsi dengan baik kan ya, mikrofonnya bisa nyala ya. Mungkin itu saja Pak. Tolong nanti dipersiapkan lagi untuk tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei. Oke Pak. Ya. Saya pamit Pak, gitu aja. Terima kasih Bapak. Oke Pak. Mari Silakan. Mari Pak Rizky. Oke. Kita akan membuat daftar centang K3 perkantoran untuk ruang rapat atau pertemuan, karena ini sangat penting sekali ya untuk menjaga keamanan pada saat pelaksanaan rapat nanti. Kita coba buat draftnya atau daftar checklistnya di Word. Seperti biasa kalian bisa buat dari tabel. Pada umumnya untuk daftar centang atau daftar checklist yang sebenarnya pada umumnya harus di checklist ya beberapa keterangan jenis K3 ini untuk keamanan tempat kerja. Jelas bahwa untuk ruang rapat nanti itu tidak terlalu padat dan sesak. Kemudian lantai bebas dari ceceran oli ataupun tumpahan-tumpahan lainnya agar tidak licin. Kemudian ruangan harus memiliki penerangan yang baik atau memadai. Jalur untuk jalan bebas, tidak ada halangan. Tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai. Penempatan barang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Terdapat pembuangan limbah atau sampah, terdapat tanda evakuasi yang jelas. Untuk keamanan peralatan operasional, pada umumnya kita menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia. Jelas biasanya ada di sebuah hotel, tentunya membutuhkan APAR atau alat pemadam api ringan, yaitu APAR. Kemudian ada dan untuk APAR ini seharusnya diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan tidak terhalang, dan alat distribusi listrik cover dengan baik, tidak terjadi konsleting listrik, dan tentunya ada tersedia kelengkapan untuk P3 pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini yang pada umumnya. Kemudian nanti pada saat pengecekan juga checklist atau dicentang oleh sekretaris ya atau tidak di ruang rapat nanti. Berikut adalah prosedur K3 perkantoran.
rapat koordinasi kerja dan pengembangan produk usaha sudah dilaksanakan. Selanjutnya, sekretaris terbiasa harus membuat laporan kegiatan rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya sudah membuat format tersebut di Word agar mempersingkat video ini. Sebenarnya simple, hanya membuat cover terlebih dahulu berupa laporan kegiatan, rapat koordinasi dan pengembangan produk terbaru, PT Aferes Ceramic Industry, logo, kemudian alamat. Kemudian laporan ketua panitia. Sebenarnya di sini panitia telah disusun oleh sekretaris saya sendiri, karena memang Ibu Ira selaku pimpinan menyuruh saya sebagai ketua panitia, maka dari itu ada laporan ketua panitia terlebih dahulu, dilanjut pembahasan atau di halaman berikutnya berisikan pendahuluan, tujuan pelaksanaan rapat ini adalah pertama pembahasan dan pengenalan model keramik terbaru yang akan diproduksi di seluruh kantor cabang. 2. Pembahasan upaya menaikkan omset tahunan. 3. Strategi menghadapi omset yang menurun. 4. Ajaran silaturahmi tim manajerial seluruh kantor cabang. Karena biasanya bertemunya ini sekali atau 2 kali dalam setahun, jadi seharusnya sebaiknya memang diadakan pertemuan secara langsung, bukan hanya di Zoom ya, secara daring yang memang bisa dilakukan kapan saja. Mekanismenya urutan pelaksanaan penyelenggaraan rapat tadi, dari pertama laporan oleh ketua panitia, kemudian pembukaan oleh Ibu Pimpinan selaku Direktur, Bu Ira, penyampaian oleh masing-masing kepala kantor cabang, pembahasan, diskusi produk baru, rapat pleno, dan juga pengesahan hasil rapat. Untuk pembiayaan, kita coba isi. Untuk pembiayaan rapat bisa dibiayai oleh anggaran yang tersedia di perusahaan, seperti biasa. Tentu saja dibiayai melalui anggaran yang tersedia, misalkan seperti itu, simpel. Kemudian peserta yang mengikuti rapat koordinasi kerja dan pengembangan usaha sebanyak 10 orang, meliputi direktur utama, kepala kantor cabang, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Bali, serta sekretarisnya. Penutup bisa diisi dengan laporan kegiatan rapat koordinasi dan pengembangan usaha PT Aferes Ceramic Industry tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Sebenarnya untuk menutup apa saja sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing bisa dirangkai. Tanda tangan panitia. Mungkin di sini bisa ditambahkan lagi sebelah kirinya tanda tangan dan mengetahui ya, tanda tangan sebagai mengetahui Ibu Direktur Ibu Ira Satriunianti di sebelah kiri, tinggal ditambahkan.
Dan jangan lupa untuk melampirkan dokumentasi kegiatan hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Laporan kegiatan selesai. Selamat siang Ibu. Ibu punten, saya mau mengkonfirmasikan laporan kegiatan rapat pada tanggal 6 sampai 8 Mei kemarin. Ini laporannya Bu, silakan untuk dicek dan dibahas terlebih dahulu. Kalau yang sesuai bisa share lebih ya. Cek dulu ya, Silakan. Ya, sudah sesuai. Sudah selesai Bu ya. Saja. Ada lagi? Cukup. Saya kembali ke ruangan ya. Terima kasih. Sama-sama.